Waqsamul iftar arba'atun ya. Macam-macam iftar ya, bagian ya, dari segi apakah dia wajib mengqadha plus fidyah ya atau enggak ya. Ini babnya menjelaskan mengenai tentang itu. Ada kalanya seseorang itu ketika dia itu membatalkan puasanya dia hanya wajib mengqadha, ada kalanya dia wajib mengqadha plus fidyah ya. Itu nanti akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit pembahasan fikih di dalam kitab Safinatun Najah, masih di dalam perkara mengenai tentang permasalahan puasa. Di sini beliau menjelaskan al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Ya, ada 4 hukum ya, atau 4 macam hukum mengenai tentang membatalkan di bulan puasa di bulan Ramadan. Jadi ada kalanya seseorang itu wajib untuk membatalkan, artinya wajib dia ini untuk puasa, untuk tidak berpuasa. Ada kalanya boleh ya, ada kalanya haram ya. Macam yang pertama adalah wajib. Siapa golongan orang-orang yang dia itu wajib iftar? Artinya apa? Wajib tidak berpuasa. Artinya kalau dia berpuasa haram hukumnya. Seperti siapa? Al-haid wa nufasa, wanita yang haid dan juga wanita yang nifas. Haram baginya ini untuk dia berpuasa. Jadi dia wajib ketika itu untuk tidak berpuasa. Kalau seandainya dia puasa atau seandainya dia nggak makan atau nggak minum karena puasa atau dengan tujuan ibadah, maka justru dia terkena dosa karena haram dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan dia untuk tidak berpuasa. Jadi dia kalau seandainya dia nggak makan, nggak minum karena memang nggak lapar, karena memang dia nggak haus, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya seorang wanita yang haid ataupun yang nifas, dia nggak mau makan dan nggak mau minum karena ingin puasa seperti yang lainnya, haram hukumnya. Jadi kalau tujuannya ibadah, haram dia. Tapi kalau tujuannya ya karena memang nggak haus atau nggak lapar, nggak ada masalah, dia nggak mau makan. Itu hukum yang pertama. Yang kedua adalah hukumnya jaiz, boleh-boleh aja ya, jadi boleh dia membatalkan puasanya, boleh dia meneruskan puasanya. Seperti siapa? Seperti orang yang bermusafir sama orang yang sakit. Orang yang musafir atau pergi suatu perjalanan, maka dia hukumnya boleh untuk berpuasa dan boleh untuk tidak berpuasa. Jadi kalau misalkan kita lagi perjalanan ya, sesuai dengan syaratnya, keluar dari daerahnya sebelum terbit fajar, kita sudah keluar dari batasan kota kita, maka boleh kita ini tidak berpuasa. Boleh juga puasa, melanjutkan puasanya. Jadi diberikan pilihan. Makanya di sini ada sebagian ulama yang berbeda pendapat, mana yang harus kita kedepankan, kita nggak puasa atau kita puasa. Sebagian menjelaskan kalau seandainya kita itu kuat di dalam perjalanan, artinya nggak ada rasa capek, maka ini dianjurkan untuk dia tetap berpuasa. Kenapa? Karena katanya Imam Ibnu Hajar itu satu alasannya karena supaya selesai tanggungan kita, ya, selesai tanggungan kewajiban kita. Yang kedua, karena pahalanya ketika dia puasa di bulan Ramadan itu berbeda ketika dia mengqadha daripada di bulan Ramadan. Maka karena 2 alasan ini itu lebih afdal mengedepankan puasa jikalau dia itu memang kuat. Mungkin seperti sekarang, naik kereta sudah AC, naik pesawat sudah AC, naik mobil sudah AC, semuanya kan enak. Beda halnya di zaman dahulu. Zaman dahulu kalau misalkan mau bepergian naik onta, naik kuda, ya belum kena kepanasannya, belum kena hujannya, letihnya, capeknya. Ya naik kuda itu kan budang-budung ya.
Kalau naik mobil sekarang kan enak, apalagi naik pesawat 2 menit, 2 jam atau sejam sampai selesai. Nah, maka itu kalau misalkan memang halnya gitu, maka dia lebih baik puasa. Tapi kalau memang dia nggak bisa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lebih-lebih kalau seandainya itu sampai menjadikan dirinya itu hampir pingsan, misalkan seperti kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jalan di bawah pohon ada seorang yang dia sini sedang buang-buang air ke kepalanya, kebiuran sendiri. Ketika ditanya, kenapa engkau ini? Saya lagi puasa ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya di dalam safar itu tidak diperbolehkan berpuasa. Artinya bagi siapa? Bagi orang yang seperti ini. Justru yang seperti ini kamu bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih baik kamu membatalkan puasamu karena kamu ini orang atau golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, apa tadi yang diperbolehkan selain musafir adalah orang yang sakit. Orang yang sakit kalau seandainya dia membatalkan puasanya boleh, asalkan bukan sakit yang ringan, tapi memang yang sakitnya itu berat. Kalau cuman sakitnya ringan, pusing-pusing sedikit atau gatel-gatel, tidak ada hubungannya itu ya, jadi dia harus tetap puasa. Tapi kalau misalkan sakitnya itu sakit yang memberatkan, ya artinya yang mungkin sampai dia itu diperbolehkan tayamum ya, atau berat, ada kesusahan sakitnya itu ketika dia melangsungkan puasa, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau seandainya bagaimana, dia punya sakit ini kadang datang kadang hilang, kadang datang kadang hilang, kadang datang kadang hilang. Nah, yang seperti ini kalau seandainya ya, dia ini kalau misal ya bagaimana hukum niatnya? Di sini dijelaskan kalau orang yang punya penyakit itu seperti itu. Sebentar datang, sebentar hilang, sebentar datang, sebentar hilang. Di sini dikatakan tsumma in adbaqa maraduhu falahu tarkun niyah. Kalau misalkan penyakitnya seperti itu, boleh baginya itu meninggalkan niat. Ya, wa illa, tapi kalau misalkan enggak seperti itu, fa in wujidal maradu al mu'tabar qabla al fajr lam talzamhu niyah wa illa lazimathu wa in dhanna a'dahu an qurbin tsumma in ada afdara. Ya, jadi kalau misalkan penyakitnya itu sebelum tibanya fajar, ya ada sakitnya itu datang, maka dia nggak wajib niat. Tapi kalau seandainya sebelum fajar penyakitnya itu nggak datang, sehat walafiat, maka dia sekarang wajib niat. Ya, walaupun dia tahu nanti setelah fajar itu biasanya datang, tapi niat dulu sekarang, niat puasa. Nanti kalau misalkan datang penyakitnya nggak kuat dia melanjutkannya, maka baru dia diperbolehkan batal. Itu sakit hukumnya seperti itu ya. Begitu juga kalau misalkan orang yang terlampau lapar atau terlampau haus, hukumnya sama seperti orang yang sakit. Ya, kalau seandainya dia mau neruskan, ya monggo. Kalau misalkan nggak kuat, ya silahkan diperbolehkan untuk membatalkan puasanya tersebut. Kemudian hukum yang ketiga, ma la yusafu bihukmin, yaitu yang nggak ada hukumnya. Ya, nggak ada hukumnya. Seperti apa? Seperti orang gila. Orang gila yang gilanya itu nggak sengaja, ya memang penyakit, dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau stres, pikiran, deng, gila aja. Nah, ini bagaimana? Malah yusufu bihukmin, nggak ada hukumnya. Kenapa? Sudah akalnya nggak ada, dia mau dihukumi. Mau dihukumi dia wajib tidak puasa, ya tidak mungkin. Mau dihukumi dia boleh tidak puasa, ya tidak mungkin. Tidak bisa diajak obrol, ya. Akalnya sudah hilang, tamyiznya sudah hilang, ya. Jadi nggak ada hukumnya, ya bebas buat dia. Enak itu dia, orang-orang gila. Yang keempat, ma hukmuhu at-tahrim, yaitu hukumnya itu haram seseorang tidak berpuasa ya. Jadi yang keempat itu hukumnya haram ya, untuk dia ini enggak berpuasa. Jadi apa? Dia wajib berpuasa.
Seperti siapa? Kaman akhara qadha Ramadan ma'a tamakkuni hatta dhaqal waktu anhu. Kalau seandainya ada seseorang yang dia punya hutang Ramadan, hutang puasa sampai datang waktunya, hampir datang waktunya Ramadan berikutnya. Dia punya utang 3 hari sampai Ramadan berikutnya, kurang 3 hari dia belum bayar utangnya, padahal hari-hari sebelumnya dia mampu dan mungkin untuk membayar utangnya tapi nggak dibayar, maka 3 hari sebelum Ramadan ini hukumnya dia haram untuk tidak berpuasa. Jadi wajib baginya dia itu untuk berpuasa, mengqadha atau mengganti puasa yang tahun sebelumnya. Kalau seandainya 3 hari itu dia nggak puasa, ya maka dosa besar. Jadi hukumnya dia ini haram kalau tidak berpuasa. Jadi wajib dia untuk puasa mengganti daripada puasanya tersebut. Itu kalau seandainya dia memungkinkan. Tapi kalau seandainya dari keluar Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya itu nggak ada waktu dia untuk mengqadhanya, nggak ada waktu untuk menggantinya. Seperti apa? Misalkan setiap hari dia melakukan perjalanan, safarnya itu nggak berhenti setahun, ya, dari selesai Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu dia termasuk orang yang musafir terus. Atau misalkan keluar daripada Ramadan sakitnya itu terus, nggak ada waktu untuk dia ini mengganti daripada puasanya tersebut sampai datangnya Ramadan yang berikutnya. Maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan daripada dosa, ya, jadi nggak ada masalah. Begitu juga kalau seandainya dia ini mengakhirkan karena lupa atau karena memang dia ini nggak tahu hukumnya mengakhirkan itu adalah haram, ya. Jadi bagaimana? Ya ini nggak ada masalah. Kalau misalkan dia, saya pikir ngundur itu nggak ada masalah, saya pikir gantinya itu boleh kapan-kapan. Atau misalkan dia lupa, ya Allah saya lupa karena saya punya hutang sampai datang Ramadan berikutnya, nah, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini termasuk daripada, katanya para ulama, termasuk daripada permasalahan yang detail atau yang jarang diketahui oleh orang, walaupun mereka itu hidup di tengah-tengah para ulama. Yaitu 4 hukum mengenai tentang iftar. Waqsamul iftar arba'atun, ya, macam-macam iftar, ya, bagian, ya, dari segi apakah dia wajib mengqadha plus fidyah, ya, atau enggak, ya, ini babnya menjelaskan mengenai tentang itu. Ada kalanya seseorang itu ketika dia itu membatalkan puasanya dia hanya wajib mengqadha, ada kalanya dia wajib mengqadha plus fidyah, ya, itu nanti akan dijelaskan. Ada kalanya nggak wajib dua-duanya. Di sini yang pertama ma yalzamu fihil qadha wal fidyah, yaitu golongan seseorang yang ketika puasa Ramadannya itu dia batal, dia wajib mengqadha plus fidyah. Jadi nanti setelah bulan Ramadan dia wajib membayar hutangnya plus mengeluarkan daripada fidyah. Satu siapa? Ya ada 2 di sini. Wa huwa ithnani. Ya ada 2 golongan. Yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi faqat, yaitu seseorang yang membatalkan puasanya, puasa di bulan Ramadan karena orang lain, ya, bukan karena dirinya. Seperti apa? Seperti misalkan dia membatalkan puasanya untuk nolong hewan atau manusia. Misalkan dia ada hewan nyebur di sumur, dia mau bantu ini, tapi saya mau bantu ini, kalau tidak ada tenaga saya kecemplung juga di sumur. Akhirnya dia makan dulu, boleh tidak batalkan puasanya? Boleh membatalkan puasanya. Nanti setelah bulan Ramadan dia wajib mengqadha puasanya plus bayar fidyah. Kenapa bayar fidyah? Ya ini karena dia membatalkan puasanya itu buat orang lain, bukan karena dirinya, ya.
Itu satu. Atau seperti seorang wanita yang hamil atau yang menyusui karena dia takut akan anaknya saja. Jadi misalkan dokternya itu bilang, ya ini kalau ini nggak boleh puasa. Kenapa? Karena khawatir anaknya tadi. Kalau ibunya nggak ada masalah, ibunya mau puasa dia bakalan sehat-sehat aja. Tapi anaknya ini dia berbahaya. Akhirnya dia nggak puasa. Dia nggak puasa, maka nanti setelah bulan Ramadan dia wajib membayar utangnya plus mengeluarkan fidyah. Kenapa? Karena dia khawatirnya cuman karena anaknya aja, tapi dirinya nggak khawatir. Jadi kalau karena orang lain maka dia wajib qadha plus yang namanya fidyah. Ya, walaupun misalkan anak yang disusui itu bukan anaknya sendiri, tapi anaknya orang lain, dia jasa menyusui misalkan. Dia ambil anaknya orang, dia nyusoni. Ketika datang bulan Ramadan, kalau misalkan dia nggak makan, ini bahaya. Anaknya nggak bisa mendapatkan air susunya. Sebenarnya dirinya kalau puasa ya kuat-kuat aja, nggak ada masalah. Ya. Tapi dia khawatir terhadap anaknya ini nanti bisa bermasalah. Ya susunya jadi nggak bagus atau susunya nggak keluar dan segala macam. Khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap anaknya. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa, namun setelah di bulan Ramadan dia wajib mengqadha plus mengeluarkan fidyah. Beda halnya kalau misalkan dia ini takutnya karena dirinya sendiri, ya, atau misalkan takutnya itu karena kedua-duanya. Misalkan orang yang hamil, ya dia tidak puasa kenapa? Saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Saya kalau nggak puasa ini, lagi hamil ini lemes, ambruk, bisa sakit. Atau misalkan dia takut gara-gara kedua-duanya. Saya takut diri saya ini ambruk, sakit, plus takut sama janinnya yang ada di dalam perutnya. Nah ini bagaimana? Kalau yang seperti ini dia hanya wajib mengqadha puasanya saja tanpa mengeluarkan fidyah. Ya, jadi yang wajib mengqadha plus fidyah, ya ketika dia itu karena orang lain, baik maupun itu hewan ataupun manusia, baik maupun itu hewannya punyanya dia ataupun punyanya orang lain, untuk menyelamatkannya. Ya jadi misalkan ada orang mau tenggelam, ya kalau nggak diselamatkan ya dia bakalan mati, ya. Terus dia membatalkan puasanya. Kenapa? Khawatir. Saya khawatir sama dia, bukan khawatir sama saya. Kalau saya nggak ada masalah, kuat-kuat aja berenang walaupun dalam keadaan puasa. Nah, akhirnya dia berenang, batalkan puasanya karena orang lain. Nah itu dia wajib nanti mengqadha plus mengeluarkan fidyah. Yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang tidak membayar puasanya sampai datangnya Ramadan berikutnya, padahal dia ini mampu untuk membayar daripada atau mengganti puasanya. Ya tahun 2002 dia nggak puasa 7 hari misalkan, sampai datang puasa nanti 2003, padahal ada waktu untuk bayar utangnya ini, tapi sampai puasa 2023 ini dia nggak puasa. Berarti dia ini punya utang 7 plus fidyahnya 7 setiap harinya, ya, jadi fidyahnya ada 7 kali, ya, jadi ada 2, dia tetap wajib mengqadha plus dapat dosa, ya, plus mengeluarkan fidyah. Jadi bukan berarti oh saya sudah mengeluarkan fidyah puasanya nggak wajib diqadha. Enggak, puasanya yang wajib diqadha itu tetap masih menjadi tanggung jawabnya. Itu yang pertama ya, macam yang pertama. Macam yang kedua, ma yalzamu bisababi al-qadha dunal fidyah, yaitu golongan-golongan yang wajib mengqadha saja tanpa mengeluarkan fidyah. Banyak di sini katanya, seperti orang yang pingsan atau misalkan orang yang lupa niat, ya, atau misalkan orang yang sengaja membatalkan puasanya, ya, sengaja membatalkan puasanya selain daripada berhubungan suami istri, ya,
batal minum dan segala macam. Atau misalkan dia meninggalkan niatnya sengaja, sama juga ya. Ini dia wajib mengqadha saja tanpa mengeluarkan fidyah. Macam yang ketiga, mayalzamu bisa babi al fidyah dunal qadha. Wajib baginya ini mengeluarkan fidyah tapi tidak wajib mengqadha. Jadi nggak wajib dia membayar puasanya tapi hanya mengeluarkan fidyahnya saja. Seperti siapa? Yaitu orang tua yang sudah tidak bisa puasa lagi. Karena sudah tua, misalkan umurnya 75, 80, ini sudah nggak bisa puasa lagi nih. Kalau dia puasa bablas, bismillah ila akhirat ya. Nah, ini bagaimana? Dia nggak wajib puasa, terus bagaimana? Ya hanya mengeluarkan fidyah setiap harinya ya. Setiap harinya dia mengeluarkan fidyah. Begitu juga orang yang sakit ya, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini tahu ini orang sakit ini sudah nggak bakal sembuh. Biasanya penyakit yang semacam ini itu langsung jalan sampai meninggal dunia. Ya, ini bagaimana? Dia wajib mengeluarkan fidyah saja. Ya, kalau yang tadi orang tua dia nggak sakit, hanya saja nggak mampu untuk berpuasa tubuhnya. Yang keempat, yang terakhir, mala yalzamu bisababi syai'un minal qadha wal fidyah. Nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa? Yaitu al-majnun, ya orang gila. Ya, orang gila yang tidak disengaja kegilaannya tersebut. Ya, jadi memang dia itu gila, diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gila. Atau seperti sobi, anak kecil, ya, atau misalkan seperti orang kafir asli ya, bukan murtad, kafir asli, dia masuk ke dalam Islam, maka tahun-tahun yang sudah dia lewati dalam keadaan kufur itu nggak wajib diganti puasanya ya, kalau wajib diganti puasanya lah dia balik lagi ke kekufurannya ya. Itu 4 macam mengenai tentang hukum qadha dan fidyah di dalam orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah bab berikutnya mengenai tentang hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.